setelah kemarin kita menyelesaikan pembahasan tentang penghukuman kepada Bani Quraidah, ya, Yahudi Bani Quraidah, yang mereka atas keinginan mereka sendiri untuk menyerahkan hukumnya, keputusan hukumnya kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya. Dan ternyata Sa'ad bin Mu'adz memutuskan untuk mengeksekusi, ya, orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya konfrontasi yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi adalah konfrontasi antara kaum muslimin dengan Yahudi Khaybar. Khaybar ini adalah sebuah kota besar, dan ini ditinggali oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, jaraknya Khaybar ini antara 120 sampai 150 km dari Madinah. Nah, di sana penduduk Yahudi terbesar, ya, yang asli, penduduk asli Yahudi itu kurang lebih 3.000 orang. Kemudian Bani Qainuqa, Bani Nadir yang melarikan diri ke Khaybar itu sekitar totalnya 2.000, ya. Sehingga dijumlahkan itu sekitar 5.000 orang di Khaybar, orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Nah, selain Khaybar sebetulnya ada lagi wilayah Yahudi, ya, yaitu Wadil Qura, yang ditinggali kurang lebih sekitar 500 orang. Kemudian juga ada Tihamah, ya, Yahudi Tihamah. Kemudian satu lagi adalah Yahudi Fadak, yang masing-masing semuanya itu ditinggali kurang lebih sekitar 500 penduduk, ya, 500 penduduk. Nah, setelah Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan perjanjian Hudaybiyah, yakni gencatan senjata selama 10 tahun, ya, dengan orang-orang Quraisy, tidak akan melakukan peperangan. Maka pada saat itu orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar, mereka sempat melakukan permusyawaratan, ya, tentang berkaitan dengan hal itu, dan di antara opsinya itu adalah melakukan penyerangan ke Madinah. Itu salah satu opsinya itu. Tapi mayoritas orang-orang Yahudi pada saat itu, pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu tidak menghendaki penyerangan pada saat itu. Tetapi mereka sepakat bahwa kaum muslim kemudian segera melakukan langkah-langkah yang strategis, karena bisa saja orang-orang Yahudi ini melakukan kerjasama dengan Romawi atau Persia nantinya, gitu. Dan kaum muslimin pada saat itu dipimpin oleh Rasulullah SAW menganggap sangat strategis sekali jika kemudian mereka melakukan penyerangan terlebih dahulu ke Khaybar ini, ya. 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 Jadi Rasulullah SAW pada saat itu berangkatlah ke Khaybar. Menurut salah satu situs ini, konon ini, ya, sisa-sisanya, gambar sisa-sisa benteng Khaybar. Sebentar, ini ada yang menghalangi. Muncul. Diperkecil gimana?
Oh gitu. Ya. 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 Di Rasulullah SAW pada saat itu segera berangkat ke Khaybar. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah itu beliau berangkat bersama 1.400 di salah satu buku disebutkan 1.400, di buku yang disebutkan 1.600 ya. 1.600 prajurit gitu. Nah, kemudian mengirim. Jadi dia sudah mengirim surat tentang keberangkatan kaum muslimin ini, Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga orang-orang Khaybar pada saat itu pun sudah bersiap-siap, ya, sudah bersiap-siap untuk melawan pasukan kaum muslimin ini, gitu. Nah, tetapi yang tidak diperhitungkan oleh mereka, ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini bergerak sangat cepat sekali. Disebutkan di dalam kelengkapan tarikh ya, Munawwar Khalil itu perjalanan hanya 3 hari gitu, Rasulullah dan para sahabatnya sampai ke Khaybar ya. Maka kemudian mereka sama sekali tidak menyangka ya bahwa pasukan kaum muslimin ini sekitar, disebutkan ada yang menyebutkan 120 km dari Madinah, ada juga yang menyebutkan 150 km gitu. Jarak dari Bandung kemana ya? Ya 120 sampai 150 kurang lebih gitu ya, di kisaran itu gitu. Nah, sehingga sekali lagi orang-orang Yahudi pada saat itu tidak menyangka gitu. Sehingga mereka beraktivitas seperti biasa gitu ya. Lagi pula mereka pun sudah mengirimkan gitu ya pasukan mata-mata atau sekelompok mata-mata untuk melihat sudah sampai mana itu pasukan Rasulullah SAW ini gitu. Maka misalnya di pagi harinya para petani biasa dia datang gitu ya ke perkebunannya, karena pada saat itu terkenal Khaybar ini dengan lahan pertanian ya, pertanian kurma yang sangat luas sekali gitu. Jadi mereka seperti biasa beraktivitas, dan ketika mereka melihat pasukan kaum muslimin ya mereka segera sadar bahwa pasukan kaum muslimin sudah datang gitu. Nah, maka kemudian saat itu Rasulullah SAW segera mengatur pasukan ya, mengatur pasukan dan memilih markas ya, memilih markas dan kemudian membagi-bagikan panji-panji ya untuk segera bersiap ya melakukan penyerangan ke benteng Khaybar ini. Nah, pada saat ini sekali lagi nih Khabbab bin Munzir, masih ingat dalam perang Badar ya? Dalam perang Badar dia pun pernah mengoreksi Rasulullah SAW terkait dengan penempatan pasukan. Nah, hal yang sama ini terjadi ketika dalam perang Khaybar. Jadi waktu itu Rasulullah SAW menempatkan pasukan di sebuah lokasi. Kemudian Khabbab bin Munzir lagi-lagi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tempat ini ditetapkan oleh Allah? Harus di sini, diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan pasukan di sini, ataukah ini sekedar pendapat Anda dan merupakan strategi itu dalam peperangan? Dan kata Rasulullah waktu itu ya, ini hanya strategi saja, ini pilihan saya secara pribadi gitu. Nah, maka kemudian Khabbab bin Munzir segera menyampaikan pendapatnya. Ya Rasulullah, ya, tempat ini tempat ini kata Khabbab
ini sangat dekat dengan benteng Nathan. Jadi wilayah Khaybar itu, di wilayah Khaybar itu terdapat 3 benteng utama. Salah satunya benteng yang paling kuatnya itu benteng Nathan. Ya. Kata Khabbab, ini benteng terlalu dekat dengan benteng Nathan. Seluruh prajurit Khaybar, orang-orang Yahudi yang berada di dalam benteng itu, dia bisa melihat kita, ya, mengetahui posisi kita, bisa melihat keadaan kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Gitu, kata Khabbab, ya. Kemudian panah mereka juga bisa sampai ke sini karena kita terlalu dekat. Panah mereka ini terlalu dekat kepada kita dan bisa sampai sini, gitu. Oleh karena itu, kita ini tidak aman, kata Khabbab. Kita tidak aman, ya, dari serangan mereka. Kemudian tempat ini juga banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Tempatnya rendah dan ini kurang sehat. Bagus gitu untuk pasukan yang bertahan bermalam di situ, gitu ya. Kata Khabbab, alangkah baiknya jika Anda perintahkan pasukan untuk pindah ke tempat lain, ya, untuk dijadikan markas, gitu. Nah, maka Rasulullah SAW lagi-lagi menerima pendapat Khabbab bin Mundir ini, gitu. Maka Rasulullah menempatkan pasukannya, gitu ya. Nah, ini sekali lagi pelajaran buat kita bahwa di dalam Islam, ya, seorang anak buah diperkenankan menyampaikan pendapatnya, ya, jika hal itu berkaitan dengan perkara ijtihad, gitu ya, bukan sebuah ketetapan qat'i, gitu, bukan sebuah ketetapan qat'i. Kalau sudah ada ketetapan qat'i dari Al-Quran, di dalam sunnah atau perintah Allah, ya, yang jelas tegas, maka tidak ada pilihan lagi, gitu. Tapi kalau dalam perkara yang tidak qat'i atau hal yang berkaitan dengan ijtihad, maka kita masih boleh menyampaikan pendapat, hatta itu kepada, ya, kepada pemimpin, bahkan ini kepada Rasulullah SAW, gitu, ya. Ini hal yang sifat disebutnya egaliter, gitu, yang dibangun di dalam hubungan antara seorang pengikut dengan pemimpinnya di dalam ajaran Islam. Nah, Rasulullah SAW ini selalu, ya, contoh yang disebutkan di dalam berbagai macam peperangan. Sebelum peperangan itu Rasulullah kemudian membaca doa, ya. Nih dalam berbagai peperangan, ya, dalam perang dalam perang Badar, dalam perang Uhud, ya, dalam perang Khandaq, gitu. Dalam berbagai macam peperangan Rasulullah SAW selalu memulai dengan doa, dan ini menjadi contoh buat kita, ya, bahwa setelah kita berikhtiar seoptimal, sekemampuan yang bisa kita lakukan, mengatur strategi, nah berikutnya jangan lupa, ya, bahwa kemenangan itu dari Allah, bahwa kekuatan itu dari Allah. Maka kita harus melantunkan doa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, pada saat itu di beberapa literatur disebutkan bahwa Rasulullah SAW sempat melakukan penyerangan-penyerangan, dimulai dengan Abu Bakar, ya, yang memimpin pasukan, tapi belum bisa menembus benteng Khaybar itu. Berikutnya dipimpin oleh Umar bin Khattab, gitu, tapi juga belum bisa menembus benteng Khaybar tersebut, ya. Nah, sampai akhirnya ketika akan menyerang ketiga kalinya, pada malam harinya ada orang Yahudi yang tertangkap, ya, dia mau melakukan penyerangan, ya, tertangkap oleh kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, saya ingin melakukan, jangan bunuh saya, kalau saya diselamatkan, saya bisa menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan, gitu. Maka kemudian Yahudi ini dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kondisi pasukan Khaybar, mereka ini sebetulnya sudah berada dalam kondisi hanya bisa bertahan, ya, dan mereka dalam kondisi yang tidak baik, ya. Dan dia mengatakan, kalau Anda sudah bisa masuk ke sana, saya akan tunjukkan, ya, di mana tempat-tempat gudang senjata, di mana
perbekalan makanan dan simpanan-simpanan harta-harta mereka gitu. Asalkan saya jangan dibunuh, kata si Yahudi ini. Dan Rasulullah menyetujuinya gitu ya. Dan kemudian besoknya Rasulullah SAW memerintahkan, kata Rasulullah, besok aku akan menyerahkan bendera ya, panji kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, para sahabat semua berharap besok yang akan diserahi panji itu adalah mereka ya. Ternyata besoknya Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin penyerangan ke benteng Khaybar ini. Kemudian kata Ali waktu itu, ya Rasulullah, apakah aku diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka kemudian masuk Islam semuanya? Kemudian kata Rasulullah, jangan terburu-buru wahai Ali ya. Tunggulah sampai kita di sana, kemudian serukan dulu ajaran Islam. Ingatkan sekali lagi kepada mereka tentang ajaran Islam ya. Beritahukan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka ya. Dan nah ini hadis yang terkenal ya. Demi Allah, siapa yang mendapatkan petunjuk, satu orang ya, seseorang yang mendapatkan petunjuk karena dirimu, maka itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Ya, iya. Hadis yang terkenal. Nah ini asbabul wurudnya itu adalah ketika atau sebab-sebab diucapkannya hadis ini adalah dalam peristiwa Khaybar ini. Jadi kata Rasulullah, sampaikan dulu, ingatkan sekali lagi dakwah Islam kepada mereka, ya, ingatkan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka, dan bahwa mereka ini sudah mengenal Rasulullah SAW, gitu ya, di dalam kitab-kitab mereka. Tapi kalau mereka tidak mau, ya kemudian akhirnya kalau mereka menyerang, maka kita serang mereka. Kalau mereka mau berdamai, kita berdamai dengan mereka. Gitu. Nah, kemudian, di dalam benteng, setiap benteng itu, pertama benteng Natan. Jadi ada benteng Natan, nanti ada benteng Asyik namanya, Asyikku ya. Ada 3 benteng utama. Nah, di setiap benteng itu ada benteng-benteng lain. Jadi di setiap benteng itu kurang lebih ada sekitar 2 atau 3 benteng lagi. Ya. Kita tidak bisa membayangkan karena saat ini mungkin sebagian besar benteng-benteng itu sudah tidak ada gitu ya. Tapi dalam benteng dalam benteng satu benteng itu Natan, misalnya benteng Natan itu terdiri 2 sampai 3 benteng lagi di dalam. Gitu ya. Nah, pertama yang diserang adalah benteng Naim namanya. Di Khaybar dan di benteng sekitar benteng Natan ya. Benteng Naim. Di sini terjadi duel, ya, singkat ceritanya nih ya. Orang-orang Yahudi menantang duel, dan sekali lagi ini gaya peperangan pada masa itu ya. Dikirimkan orang jagoan dari orang-orang Yahudi, kemudian kaum muslimin pun mengirimkan orang untuk berduel ya. Pada saat itu terjadi duel antara Marhab dan Amir bin Al-Aqwa. Ya, ini kakak beradik ya. Tapi awal Marhab dulu, dan dia Marhab ini terkenal orang Yahudi, sudah terkenal kemana-mana, orang Yahudi paling jagoan gitu. Dan dia dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, Marhab berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Berikutnya adiknya ya, Amir bin Al-Aqwa juga berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Berikutnya Yasir, ya ini orang Yahudi ya, namanya Yasir. Dia dihadapi oleh Zubair bin Al-Awwam, juga berhasil dibunuh gitu. Nah, setiap jagoan-jagoan yang dikirim kepada kaum muslimin untuk bertanding ternyata kalah. Dan ini yang menyebabkan juga kemudian goncangan ya pada mereka. Ternyata jagoan-jagoan mereka ini berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Peperangan di benteng Naim ini terjadi beberapa hari ya. Dan ini karena benteng terkuat ya. Perlawanan dari orang-orang Yahudi ini demikian kuat. Karena apa? Persenjataan mereka ini sangat lengkap.
Ya, orang-orang Yahudi ini terkenal gitu. Yahudi itu punya persenjataan yang lengkap, kemudian punya pasukan-pasukan yang pasukan-pasukan khusus mereka ini untuk menghadapi peperangan-peperangan gitu. Jadi mereka ini sebelum peperangan itu sudah sangat pede sekali untuk menghadapi kaum muslimin. Karena apa? Mereka yang bikin senjata, ya. Persenjataan mereka lengkap, mereka bisa bikin senjata, perbekalan mereka juga banyak, ya. Kemudian mereka punya banyak pasukan-pasukan jagoannya, pasukan khususnya gitu. Nah, jadi perlawanan di awal ini sangat sengit sekali ya dari mereka, sehingga kaum muslimin juga pada awalnya agak keteteran gitu ya. Tapi benteng Naim berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Berhasil mereka lari, orang-orang Yahudi itu, dari benteng Naim, kemudian ke benteng berikutnya, benteng Sa'ab. Ya. Nah, di benteng Sa'ab ini benteng kedua ya, yang terkokoh setelah benteng Naim. Di benteng Sa'ab ini ada 500 orang pasukan Yahudi. Ya. Maka terjadilah peperangan, dan di benteng Sa'ab ini juga banyak perbekalan atau bahan-bahan makanan. Ya. Ini diserang oleh kaum muslimin, dan pada saat itu kaum muslimin melakukan pengepungan ya ke benteng Sa'ab ini selama 3 hari, lalu kemudian berhasil menguasai benteng Sa'ab itu dan berhasil merampas beberapa senjata yang disebut dengan manjanik ya. Manjanik ini alat pelontar batu ya, senjata pada masa itu ya, alat pelontar batu. Kemudian dababah ini semacam kendaraan ya, kendaraan kalau sekarang apa ya? Ya, tank ya, kayak tank baja gitu ya. Tapi itu di dalamnya itu diisi manusia gitu. Ya, jadi mereka ini bisa maju tapi terlindungi oleh alat penutup gitu ya. Itu disebutnya dababah gitu. Jadi senjata pada masa lalu gitu ya. Ini berhasil direbut oleh kaum muslimin ya, manjanik dan dababah ini. Berikutnya benteng Zubair. Nah, orang-orang Yahudi mereka lari dari wilayah benteng Natan itu, ya, benteng Natan itu, kemudian masuk ke benteng berikutnya, yaitu benteng Zubair. Nah, di sini juga terjadi pengepungan sampai 3 hari, ya, di benteng Zubair ini, dan pertempuran yang sangat sengit karena apa? Memperebutkan sumber air. Jadi di benteng Zubair ini mereka punya saluran air, di tempat untuk menampung saluran air yang rahasia gitu, untuk didistribusikan kepada masyarakat di sekitar. Jadi dia ada saluran air yang keluar dari tanah gitu ya, itu dari sungai, entah sungai sebelah mana gitu ya. Nah, ini yang diperebutkan. Jadi kaum muslimin ini di benteng sebelumnya sudah menguasai bahan-bahan makanan, kemudian di sini air juga sudah dikuasai oleh kaum muslimin ya di benteng Zubair ini, dan akhirnya apa? Ini juga bisa dikuasai oleh kaum muslimin, jatuh ke tangan pasukan kaum muslimin. Berikutnya benteng Ubay ya, benteng Ubay. Di benteng Ubay ini lagi-lagi orang-orang Yahudi. Di benteng Ubay ini disebutkan juga banyak tersimpan persenjataan. Ya. Nah, di sini juga terjadi perang tanding lagi. Ya, di benteng Ubay ini terjadi perang tanding, dan semua jagoan-jagoannya orang-orang Yahudi berhasil dibunuh di sini, di benteng Ubay ini. Gitu. Berikutnya benteng Nizar. Ya, benteng Nizar. Nah, di sini benteng Nizar ini dianggap benteng yang paling aman oleh orang-orang Yahudi. Tuh, benteng Nizar ini, sehingga anak-anak ya, kaum perempuan ini disimpan di sini, di benteng Nizar ini, gitu ya. Nah, kaum muslimin juga kemudian menyerang ke wilayah benteng Nizar ini, kemudian mempergunakan benteng manjanik ya.
Benteng Manjani. Masih miskin mobil. Oh ya. Lagi. Oh, Jepang di sana. Bisa nyambung. Bisa. Harus keluar dulu. Coba. Ya, betul. Ya. Ya, kita lanjutkan. Yang terakhir benteng apa? Nizar, ya. Nah, jadi di benteng Nizar ini orang-orang Yahudi menyimpan atau menyembunyikan anak-anak mereka, istri-istri mereka gitu ya di benteng Nizar ini. Karena dianggap ini tempat yang paling aman gitu. Tempat yang paling aman. Nah, kemudian kaum muslimin untuk menyerang benteng Nizar ini menggunakan senjata yang baru saja diambil dari orang-orang Yahudi ya, yaitu manjanik. Diseranglah benteng Nizar ini ya dengan menggunakan manjanik sehingga sampai rusak beberapa dindingnya, dan kemudian mereka berhasil menyerbu ya dan menguasai benteng Nizar ini gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, dengan dijatuhnya benteng Nizar ini, maka pasukan Khaybar ya, maka selesai penaklukan wilayah pertama di Khaybar, yaitu wilayah Natah dan benteng Natah dan benteng Asyik ya, benteng Asyik. Nah, jadi ini dua benteng utama ya sudah berhasil dikuasai. Nah, berikutnya ya kaum muslimin terus bergerak ya ke wilayah yang lainnya, ke benteng namanya benteng Al-Khatibah ya. Benteng Al-Khatibah, benteng Al-Witin, kemudian benteng As-Salalin. Ini masih di wilayah Khaybar gitu. Nah, di sini benteng ini disebutkan bahwa ini adalah milik dari salah seorang pemimpin dari Bani Nadir, yaitu Abul Haqiq ya. Orang-orang Yahudi yang yang kalah, yang melarikan diri dari benteng sebelumnya, ini berkumpul ke benteng ini ya, benteng ini. Ketika benteng ini Al-Khatibah, Al-Witin dan As-Salali gitu. Nah, kemudian setelah tiba di wilayah Al-Khatibah, Rasulullah SAW kemudian mengepung penduduknya. Ini selama 14 hari pengepungannya, selama 14 hari. Sementara orang-orang Yahudi nggak bisa keluar dari benteng itu. Dan Rasulullah SAW terus ya mengajak mereka untuk berunding, dan akhirnya mereka menyerah ya. Mereka menyerah, meminta keamanan, dan kemudian menyerahkan seluruh harta kekayaan mereka
tanah yang mereka miliki, emas, perak, kuda, ya, diserahkan kepada kaum muslimin pada saat itu. Ya. Jadi berhasillah dikuasai wilayah wilayah Khaybar ini oleh kaum muslimin. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, disinilah dalam peperangan inilah kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat luar biasa banyaknya. Ya. Jadi waktu itu, nah ini juga tidak di luar perkiraan mereka, ya. Orang-orang Yahudi mengira bahwa kaum muslimin ini akan bertindak keras, ya, akan bertindak keras kepada orang-orang Yahudi. Ternyata orang-orang Yahudi itu oleh Rasulullah diajak untuk mereka tetap mengurus tanah-tanah mereka, tapi hasil dari pertanian itu setengahnya itu harus dikirimkan ke Madinah, gitu. Jadi mereka diberikan keleluasaan, walaupun tanah itu sudah menjadi milik kaum muslimin, tapi mereka boleh tetap tinggal di sana, boleh mereka tetap dalam agamanya, menjalankan agamanya, dilindungi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya. Tapi setengah dari hasil, ya, pertanian Khaybar itu diserahkan kepada kaum muslimin, gitu. Dan ini disambut, ya, dengan baik oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ini karena waktunya saya percepat saja. Waktu itu dibagi-bagi, ya, si tanah itu, di antaranya yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk membagi-bagi tanah itu adalah Abdullah bin Rawahah, ya. Saya cepat saja, ya. Nah, disinilah kaum muslim ini mulai mengalami kemakmuran. Jadi setelah perang Khaybar, kaum muslimin, keadaan kaum muslimin ini berubah drastis. Yang tadinya begitu kelaparan, terutama orang-orang muhajirin, gitu, ya. Banyak yang mereka ini untuk mendapatkan makanan sehari-hari juga harus ditanggung oleh sahabat-sahabatnya yang Ansor. Tapi setelah perang Khaybar ini, maka kaum muslimin ini berhidup berkecukupan, gitu, ya, berkecukupan. Ini diantaranya pernyataan dari kesaksian dari Abdullah bin Umar, ya. Ibnu Umar mengatakan, kami tidak pernah merasa kenyang, ya, sebelum menaklukkan Khaybar. Artinya setelah menaklukkan Khaybar, mereka ini hidup berkecukupan, ya. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, ketika Khaybar telah ditaklukkan, kami berkata, sekarang kami kenyang dengan kurma, gitu. Jadi ini adalah karunia kepada kaum muslimin. Sejak saat itulah kaum muslimin ini semakin kuat, semakin kokoh, gitu, ya. Dan memiliki konsentrasi penuh untuk apa? Untuk melakukan dakwah secara menyeluruh ke berbagai negeri-negeri. Disinilah, pada masa-masa inilah kaum muslimin ini mulai mengirimkan surat-surat dakwah ke Persia, ke Romawi, ya, ke negara-negara satelitnya Romawi dan Persia, ke Mesir dan lain sebagainya, kirim pada masa-masa ini, gitu. Ya, jadi kaum muslimin ini semakin leluasa bergerak untuk berdakwah. Nah, berikut ini karena waktunya saya percepat. Kaum muslimin juga bergerak setelah dari Khaybar itu ke wilayah Padak, ya. Tanah Padak pun ini ditinggali oleh orang Yahudi, kurang lebih sekitar ada 500 orang, juga berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian berikutnya adalah Wadil Qura, ya. Wadil Qura juga berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya wilayah-wilayah yang berada, ya, di sekitar Khaybar dan terus mendekati ke wilayah Adro'at. Adro'at itu masih wilayah di hampir mendekati ke Yordania, wilayah Adro'at itu, ya. Dan berikutnya juga Taimah, ya, di Taimah juga mereka ini akhirnya menyerah, ya, dan sama dengan penduduk Khaybar, mereka pun menyerahkan, ya, setengah dari hasil pertanian mereka kepada kaum muslimin, dan mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya, dan mereka berdamai, tidak berperang dengan kaum muslimin, ya. Nah, itu hadirin rahimakumullah, peristiwa penaklukan benteng Khaybar, dan ini menjadi langkah awal, ya,
atau mulai tumbuhnya kekuatan kaum muslimin untuk melakukan penyebaran dakwah Islam, menyebarkan surat-surat dakwah, bahkan bentrokan yang lebih besar lagi gitu dengan orang-orang yang akan menghambat dakwah Islam. Berikutnya nanti kan akan mulai bersentuhan kaum muslimin atau hampir terjadi peperangan dengan orang-orang Romawi gitu ya. Dan nanti masa ketika Rasulullah telah wafat, bahkan kaum muslimin bisa menguasai Romawi dan Persia. Ya, Romawi jatuh, Romawi di wilayah Jazirah ya. Kemudian juga Persia juga jatuh oleh kaum muslimin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya, kita bisa menghayati kehidupan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, dan kita semakin cinta dan memiliki ghirah ya keislaman. Dan kita bisa mudah-mudahan ke depan juga menumbuhkan semangat ya kaum muslimin untuk memperjuangkan Islam, menjayakan kembali Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.